Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Bertemu lagi bersama saya Karisma Wiyati Gusti di podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kali ini, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tema ya, melangkah lebih maju. Prodi Sistem Informasi raih hibah PKKM Kemendikbudristek 2024. Dan tentunya jika berbicara mengenai Prodi Sistem Informasi, kita kehadiran narasumber yang erat kaitannya dengan sistem informasi, yaitu Ketua Jurusan Sistem Informasi Ibu Anita Mulyawati. Selamat apa Bu? Selamat siang ya. Selamat siang Bu, selamat bergabung di podcast Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih atas kehadirannya. Dan boleh mungkin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Ibu Karisma. Perkenalkan, saya dengan Ibu Anita Mulyawati. Alhamdulillah pada semester ini saya masih dipercaya untuk memegang jabatan ya sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana sekaligus sebagai Ketua Jurusan dari Sistem Informasi. Demikian Mbak Karisma. Oke, terima kasih Ibu waktunya ya di tengah kesibukan Ibu yang sangat luar biasa padat ini ya. Tapi tentunya mudah-mudahan pertemuan kita dan pembicaraan kita kali ini bermanfaat ya untuk sahabat podcast semuanya ya. Dan tentunya sahabat podcast dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan membahas mengenai hibah PKKM Kemendikbudristek. Mungkin sebagian dari sahabat podcast belum tahu gitu ya apa itu hibah PKKM gitu. Nah, perlu diketahui ya sahabat podcast semuanya bahwa Prodi Sistem Informasi ini telah meraih hibah PKKM Kemendikbudristek 2024 ya dengan jumlah dana senilai 900 juta rupiah ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mengenai hibah itu kan ada beberapa di antara sahabat podcast mungkin yang belum tahu apa itu hibah PKKM. Mungkin Ibu boleh ceritakan apa itu hibah PKKM, bagaimana awal mulanya, bagaimana Prodi Sistem Informasi itu bisa mendapatkan hibah PKKM Kemendikbudristek ini. Baik, terima kasih Bu Karisma. Jadi intinya hibah PKKM ini adalah hibah program kompetisi kampus merdeka, di mana setiap program studi itu berhak untuk mendapatkan hibah. Nah, alhamdulillah kebetulan pada awal tahun 2023 itu Prodi SI terpilih ya untuk mengikuti program hibah kompetisi kampus merdeka ini. Dan juga alhamdulillah pada tahun 2023 setelah melalui perjuangan yang cukup cukup panjang ya dan cukup melelahkan dengan melibatkan dari beberapa dosen ya untuk membantu dan juga tenaga kependidikan, akhirnya Prodi SI di bawah kepemimpinan waktu itu masih Ibu Helena ya, Ibu Helena yang sekarang alhamdulillah sedang melanjutkan studi S3. Nah, beliaulah yang mengawali ya, istilahnya mengawali untuk mendapatkan program hibah. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu Helena yang telah berjuang sebelumnya. Jadi sehingga di Prodi Sistem Informasi ini berhak mendapatkan hibah tersebut. Nah, kemudian setelah kami menyelesaikan kegiatan, kemudian menyelesaikan laporan ya, menyelesaikan semua yang harus kami laporkan, akhirnya tahun 2024 ini kami dipercaya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Karena memang pada saat awal tahun 2023 itu kami sudah buat progres sampai 2025 berkelanjutan. Jadi hibah ini tidak hanya di tahun itu saja, tapi akan dilihat progresnya. Kira-kira tahun 2024, 2025 itu apa yang akan kami lakukan. Nah, itu mungkin ya dianggap oleh kementerian bahwa laporan ini sudah sesuai, relevan ya. Jadi kami dipercaya untuk melanjutkan mendapatkan hibah tersebut. Namun ya namanya kita bersaing ya, dan juga kita mengajukan ada beberapa yang terpaksa tidak diperbolehkan, sehingga yang awalnya harusnya mendapatkan 1 miliar lebih terpaksa harus turun anggarannya. Tapi ya tetap alhamdulillah masih bisa lanjut begitu Bu Karisma. Ya, berarti ini tahun kedua berarti ya tahun dari kedua. Yang awalnya itu yang diterima adalah 2023, setelah ada penilaian lanjut kembali diberikan kembali di 2024.
Ya. betul. Semoga nanti 2025 juga bisa. Alhamdulillah, dapat mudah-mudahan lagi, ya. insya Allah ya, Iya. atas dukungan dari dosen, tenaga kependidikan, dan juga mungkin seluruh mahasiswa, kami berharap dukungan dari semuanya bisa membawa prodinya semakin baik. Amin, ya. Nah, berarti kan Bu kalau melihat dari program itu kan berkesinambungan Iya, gitu ya, betul. berkelanjutan gitu. Berarti ada poin-poin yang dilihat gitu ya, Iya. harus bagaimana dia bisa lolos ataupun tidak gitu kan. Iya, betul. Melihat yang sebelumnya juga ada yang tidak lolos juga kan Bu Iya, ya dari betul. pendanaan. Iya. Nah, sejauh yang Ibu tahu gitu, poin-poin apa yang menentukan lolos tersebut itu? Iya, baik. Jadi intinya kan berpusat kepada mahasiswa dan dosen. Jadi kami sudah mengajukan ya, misalnya pada tahun 2023 itu sudah ada sekitar 12 dosen yang tersertifikasi ya dengan bantuan dari program hibah. Jadi mau tidak mau kan dosen semakin lama semakin meningkatkan mutu pengembangan dirinya dengan adanya sertifikasi ini. Oleh karena itu besar harapan kami nanti untuk berikutnya, karena dosen sudah di 2023, maka hanya ada beberapa dosen, mungkin hanya ada 1 dosen ya yang akan sertifikasi di 2024 ini. Nah, sebelumnya mahasiswa diberi bantuan atau diberi kesempatan untuk magang. Nah, di tahun ini masih bisa mengajukan. Kecuali yang tadi dosen ya, karena dosen di 2023 sudah tersertifikasi, maka yang di 2024 ini hanya ada dosen yang terkait dengan pelayanan, misalnya seperti tenaga laboran, tenaga teknisi. Nah, itu akan diberikan sertifikasi, akan dikirim untuk mengikuti sertifikasi. Begitu juga dengan karena temanya adalah peningkatan untuk skemanya kewirausahaan, maka mungkin nanti ada 1 dosen yang akan kami ikut sertakan dalam sertifikasi kewirausahaan. Gitu. Jadi dibatasi. Nah, kemudian kalau tahun 2023 kebetulan untuk pengadaan barang itu tidak terrealisasi, maka kami mengajukan nih di 2024 untuk pengadaan barang, dan alhamdulillah disetujui. Itu kurang lebih ada 11 unit komputer yang akan digunakan untuk di lab. Jadi alhamdulillah kami sudah dapat. Gitu ya. Intinya sudah di ACC, tinggal nanti realisasinya harus sesuai dengan apa yang kami ajukan. Kemudian juga kalau sebelumnya belum ada program untuk atau kegiatan untuk student exchange, nah 2024 ini akan ada student exchange. Ya. Kemudian juga yang sebelumnya sudah ada praktisi mengajar, nah ini kami masih diperbolehkan nih untuk mengundang praktisi mengajar lagi kembali mengisi. Ya, yang sebelumnya kan 2023 alhamdulillah ya, walaupun mungkin belum sempurna ya terlaksana. Nah, harapan kami nanti di 2024 ini akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu diantaranya begitu. Berarti kalau dilihat dari seperti itu, jenis kegiatannya ada yang masih sama ya, dan ada juga yang berbeda gitu ya, betul. Nah, tapi pakem-pakem atau poin-poin itu nanti melihat persetujuan dari Kemendikbud itu sendiri, bukan apakah dari sesuai atau kitanya tidak. gitu ya. Jadi apa yang kami ajukan itu dilihat, kalau sesuai dan juga anggaran yang diajukan juga sesuai, berarti kita aman, kami aman ya, artinya boleh dilaksanakan. Nah, yang tidak boleh dilaksanakan itu apabila tidak sesuai anggaran program kerja yang sudah diajukan, seperti itu kira-kira. Ya berarti poin-poinnya itu adalah mengikuti dari Kemendikbudristek sendiri, ya Bu ya. Nah, berarti rencana tadi sedikit disinggung mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan ketika hibah, kan ada magang gitu Bu ya. Nah, untuk magang masih sama atau tidak? Untuk magang kebetulan kan waktu 2023 itu magangnya masih di dalam kota ya. Artinya kami mengirim mahasiswa itu masih lingkupnya di dalam kota. Nah, untuk yang 2024 ini insya Allah kami akan bekerja sama dengan mitra itu, tapi yang ada di luar kota. Jadi mengirim mereka, kebetulan ada kerjasama dengan pihak mitra yaitu PT Maksi Academy yang berlokasi di Surabaya. Jadi nanti kami akan mengirim sebanyak 20 mahasiswa itu ke Surabaya. Berarti sekarang buka lowongan nih Bu untuk 20 mahasiswa? Sebenarnya sudah ya, sudah pernah dibuka lowongan. Namun waktu itu kami masih ke Lombok. Ternyata yang Lombok itu tidak di ACC, tidak di-approve oleh kementerian, sehingga kami merubahnya ke Surabaya. Yang lebih dekat.
Baik. Mungkin Tapi lebih Surabaya murah. ini sudah disetujui. Sudah disetujui. Oke. Dan juga kami kemarin sudah mengundang PT Maksinya sendiri ya. Walaupun anggaran belum turun, tapi kami sudah mengundang PT Maksi untuk berkoordinasi. Nanti kira-kira kami akan mengirim 20 mahasiswa dalam waktu 4 bulan, tapi yang 1 bulan stay di Surabaya, yang 3 bulannya online. Oh, Gitu. jadi hanya 1 bulan saja di Iya, Surabaya. betul. Untuk kotanya sudah terpenuhi atau belum? Untuk saat ini belum. Belum, Ya, masih ada. karena kami masih membuka kesempatan gitu. Oke. Nanti siapa tahu, karena kan perubahan dari Lombok ke Surabaya mungkin aja ada yang kurang berminat atau tidak berminat ya. Betul. Apalagi yang mungkin senangnya ke Lombok gitu. Iya betul, karena Betul. sekalian gitu ya Lombok. Iya, gitu kan apalagi di Lombok tempatnya. itu kan wah bagus. Kalau Surabaya kan panas ya. Betul. Mungkin nanti mereka berpikir waduh panas banget gitu. Iya. Seperti Oke, itu. berarti masih ada beberapa Iya. kuota Iya, ya. Jadi untuk nanti teman-teman bisa. mahasiswa mungkin yang ingin berkesempatan gitu ya mengikuti magang di Surabaya, boleh nanti hubungi Prodi ya Bu, Iya, ya? Prodi Buat boleh. Prodi Nanti kami Sistem akan buatkan Informasi. flyer untuk mereka mendaftar. Bahkan PT Maksi sendiri juga membuka lowongan untuk yang magang mandiri. Jadi tidak terpaku pada yang mendapat program hibah ini gitu. Kalau program hibah ini kan kami akan seleksi ya. Mungkin kami akan seleksi karena khawatirnya tidak serius, tidak Betul. selesai gitu ya. Karena mungkin kesibukan mahasiswa juga sama ya, padat gitu ya. Jadi kami berharap bahwa yang akan terpilih di program PKKM untuk magang ini benar-benar mahasiswa yang punya komitmen. Oke. Ya, komitmen untuk mengikuti sampai dengan selesai. Dan itu tentunya dengan persetujuan dari orang tua ya. Jangan sampai nanti orang tua tidak tahu Tidak apa-apa. tahu, tiba-tiba mau ke seperti Surabaya itu gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa setelah flyernya dibuat bisa mendaftar. Oke. Dengan Selain komitmen. Surabaya ada lagi Bu? Kalau untuk magang tidak ada selain di Surabaya. Tapi kalau untuk pertukaran pelajar ada. Oh, Ya, jadi ada lagi pertukaran ya, pelajar, kegiatannya berarti pertukaran ya. pelajar. Kalau Nah. sebelumnya kan belum ada nih Betul. yang 2023. Jadi dengan adanya kelanjutan dari program ini, kami mengajukan untuk student exchange. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk student exchange ini di mana aja Bu? Untuk student exchange kami ambil 2 perguruan tinggi, yang satunya UGM, yang satunya lagi yang masih inilah. Masih saudara. Iya, masih kandung. saudara UPN Jogja. Oh gitu. ya, boleh nih Iya. teman-teman ya. Selain di Lombok ada Lombok kan gak jadi nih Iya. Surabaya. Ternyata bisa ke Jogja. Lumayan ya, bisa ke Malioboro betul. setiap hari. Nah, UGM lagi ya, UGM mudah-mudahan lagi. ya. Nah, kuotanya berapa Bu untuk? Kuotanya sama ya, 10 ke Oke. UGM, 10 ke UPN Jogja. UPN Jogja. Iya. Ini juga sama diseleksi juga. Sama diseleksi karena kan kami butuh komitmen dari mahasiswa ya. Karena jangan sampai nanti mereka tidak bisa berkomitmen sehingga putus di tengah jalan. Karena kasihan yang memang ternyata serius ya, Ya, betul. pingin ternyata tidak terpilih. Tidak terpilih. Karena hasil seleksinya mungkin tidak memenuhi syarat misalnya seperti itu dari IPK dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata komitmennya baik ya, nanti insya Allah bisa berjalan. Karena nanti juga ada bantuan gitu ya. Jadi Oke. artinya kami tidak melepas begitu saja, nanti ada bantuan. Bahkan untuk yang mahasiswa juga nanti dari magang ini juga nanti mungkin ada bantuan dari pihak Maksi Akademi. Misalnya 3 terbaik gitu ya akan mendapatkan reward gitu. Oke. Juga nanti juga mahasiswa akan diberikan bantuan untuk yang kewirausahaan ini, startup ya, membangun Baik. startup. Nah, nanti ada inovasi, siapa yang menang ya, ada apa istilahnya, ada lomba ya, ada lomba itu yang 3 terbaik akan mendapat bantuan insentif seperti yang sebelumnya kan ada ya. Ya, untuk mahasiswa juga Betul. ada. Nah, itu yang tahun 2023. Nah, ini kalau yang sebelumnya dosen. Yang 2023 itu adalah dosen mendapatkan bantuan hibah untuk video pembelajaran. Video Iya. pembelajaran. Kalau sekarang lebih ke mahasiswa. Jadi nanti ada 3 kelompok mahasiswa ya yang akan mendapatkan bantuan insentif ya. Lumayan loh 10 juta gitu 10 ya. juta Ya, untuk startup. startup. Iya, Oke. pembangunan startup ya. Nanti sebelumnya kami bekali dulu dengan misalnya dengan pelatihan mengenai kewirausahaan ya Baik. dan lain sebagainya. Jadi Wah. ada dosennya juga nanti. Gitu. Luar biasa nih buat mahasiswa FIK. Tapi terbatas nggak Bu? Hanya Iya, terbatas pastilah. sistem informasi saja. Iya. Tapi untuk D3 bisa atau hanya Tidak,
Enggak, S1 hanya saja? prodi Sistem Informasi Oke. program sarjana. Sarjana. Ya, teman-teman tidak perlu kecewa ya, Iya, iya, mudah-mudahan iya. nanti untuk yang D3 dan informatika nanti akan ada kesempatan yang lain. Wah, ini begitu. kesempatan langka nih ya untuk teman-teman dari prodi Sistem Informasi sarjana nih ya, bahwa ada magang, ada student exchange, terus ada nanti untuk perlombaan untuk ke startup gitu ya, Iya, sekaligus betul. pelatihannya juga Iya. di situ. Nah, teman-teman harus segera nih ya berburu untuk semester ini berarti Bu ya. Ya, untuk semester ini, dan harapan kami nanti sekitar bulan Agustus itu kalau seandainya anggarannya sudah turun ya, kami sudah bisa berkegiatan dari mulai bulan Agustus, karena targetnya itu sampai Desember. Desember tuh harus selesai semua. Wah. Dan kami harus memberikan laporan. Jadi teman-teman ya silahkan mempersiapkan diri kalau memang tertarik ya, Iya. dengan student exchange, kemudian dengan program magang, dan satu lagi tadi ya kewirausahaan. Ya, nanti ada pelatihan untuk kewirausahaan tersebut. Oh, itu untuk dari sisi mahasiswa. Ada Mahasiswanya semuanya mahasiswa yang itu tadi. Ya, Iya. kalau dosen hanya yang pelatihan. Dosen tadi yang satu pelatihan untuk pelayanan itu ada tenaga kependidikan, tenaga laboran ya, kemudian ada kepala lab karena pelayanan untuk lab ya, pelayanan lab, sehingga nanti teknisi maupun laboran itu sudah mahir ya dalam melayani jika ada kendala terkait dengan penggunaan lab. Oke. Gitu. Misalnya jaringannya atau apalah yang terkait dengan kebutuhan lab, maka kami akan mencoba untuk memberikan sertifikasi, mengirim mereka untuk mengikuti sertifikasi. Oke, selain ada pelatihan, ada bentuk fisiknya juga ya, tadi ya 11 unit pengadaan komputer. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga lebih baik lagi. Amin. Dan pelayanan kami gitu ya di sini kepada mahasiswa khususnya gitu bisa lebih baik lagi gitu. Selain tadi kegiatan yang itu kan dari berhubungan dengan luar gitu ya. Yang di dalam sendiri ada kegiatan lainnya Bu? Untuk di dalam, karena ini tujuannya adalah biasanya sih ya paling kita tadi ya pengembangan kurikulum, karena kita mengundang dari praktisi ya, kita mencoba untuk mereka memberikan insight ya, masukan kepada kurikulum kami, dan kebetulan juga kami diminta untuk perubahan ya atau peninjauan kurikulum di tahun 2024. Jadi besar harapan kami dengan adanya ikut campur ya, dengan adanya urun saran dari mitra, dari praktisi, kemudian dari stakeholder yang lain, maka kurikulum yang ada di prodi akan semakin menyesuaikan dengan tren kebutuhan dari dunia industri, dunia usaha. Jadi paling itu adalah kegiatan yang kami lakukan. Ditambah juga di sini di dalam kegiatan ini sendiri di luar program hibah ya, prodi sendiri juga menghimbau kepada dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan mata kuliah bauran. Ya, jadi nanti insya Allah akan tetap diadakan mata kuliah bauran, di mana mata kuliah bauran itu akan kami coba tidak untuk yang mata kuliah yang ada sifatnya harus dijelaskan secara langsung, tapi khusus yang benar-benar full text teori, ya, supaya mahasiswa itu tidak merasa diabaikan ya dengan adanya kok online terus gitu ya. Jadi benar-benar mata kuliah bauran nanti akan dipilih seandainya nanti benar-benar teks. Ya, benar-benar punya teks aja. Artinya tidak ada penjelasan yang harus secara rinci dijelaskan oleh dosennya atau mahasiswa itu harus tahu dan paham. Jadi cukup mereka membaca saja, sebenarnya mereka sudah paham. Hanya tinggal dosen akan memberikan guideline untuk pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Untuk di dalam sendiri ya kegiatannya. Juga dosen-dosen saat ini juga mungkin di luar program juga mahasiswa juga diharapkan ya, baik mahasiswa atau dosen diharapkan ya itu tadi ya, bisa memberikan kontribusi kepada program studinya ya. Besar harapan kami dengan adanya dibuka wawasan dengan magang atau pengalaman belajar di luar program studi. Nah, begitu kembali nanti harapannya mahasiswa itu dapat menerapkan, mengimplementasikan ya ke dalam prodinya sendiri. Baik ya, wah komplit ya dari mulai sisi mahasiswa, sisi dosen, tenaga kependidikan gitu ya, semuanya sudah
terprogram ya. Terprogram dengan Iya. baik gitu ya. Karena kan Supaya- semuanya satu Satu sistem ya. betul. Jadi harus saling support. Support. Iya, Dan- kami sebagai dosen tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada artinya kalau tidak ada mahasiswa Betul. yang berkontribusi, tidak ada tenaga kependidikan yang melayani kami semua, gitu kan? Iya. Nah, kalau tidak bersatu, maka ya itu tadi akhirnya nanti akan tidak solid ya prodinya. Betul, Nah, ya. kami bisa solid, bisa kuat ya karena ada itu tadi Pihak-pihak yang iya pihak-pihak yang ya. terlibat, Hmm. yang saling support, mendukung satu sama lain. Ya, Gitu. apalagi tadi ada pihak eksternal yang ikut Iya, berkolaborasi juga Betul. ya. Selain tadi sudah Ibu sebutkan ada PT Maksi, Iya. terus ada dari UGM, Iya. dari UPN Veteran Jogja, Jogja, ya. betul. Jogja ya. Ya, Jogja, lalu ada pihak lain lagi Bu yang Untuk sementara kalau yang untuk program hibah ya itu saja. Kalau untuk yang lainnya sih banyak ya. Kami sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain ya, dengan dunia industri. Seperti ya dosen kami sendiri pun ada yang punya perusahaan ya. Nah itu juga berkontribusi dari PTCN Plus ya, atau dari apa istilahnya PT Saras ya juga ada dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak mitra yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer. Nah ini akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut kalau kalian tidak mendapatkan tempat magang, laporkan saja ke prodi atau ke bidang 3. Nanti kami akan berusaha mencarikan, bahkan sudah ada yang menawarkan, yaitu tadi salah satunya adalah PT Maksi. Mereka akan minta untuk sosialisasi bagi yang tidak punya tempat magang. Gitu. Gak usah cari-cari lagi. Ya, jadi mereka sudah menyediakan. Silakan, mereka welcome banget. Gitu. Okay. Jadi jangan takut misalnya Bu kami nggak punya ya seperti itu. Iya, boleh hubungi Ibu Anita boleh, saja, silakan ya? ke saya boleh mau. Ke Wadik 3 terutama Wadik 3 ya yang punya daftar atau listnya ya. Iya karena semua prodi ada di Wadik 3 gitu. Betul ya. Jadi nggak usah bingung sendiri ya Bu ya untuk nyari-nyari karena dari sisi fakultas juga memfasilitasi untuk kegiatan magang ini khususnya gitu ya. Nah tadi Bu berbicara tentang pengembangan kurikulum dari sisi dunia industri juga berperan kan? Iya betul, ikut menyumbangkan. Ya bahkan mereka kemarin pada saat kami undang untuk apa istilahnya untuk pemusatan kegiatan, mereka berkata bahwa sebenarnya mahasiswa itu selain hard skill-nya juga harus soft skill-nya ya diasah, artinya diberikan pemahaman. Karena kalau mahasiswa itu tidak hanya sekedar pintar saja, tapi juga harus ada pengalaman, ya kan, pengalaman, attitude, performance dan lain sebagainya. Jadi mereka butuh itu. Dan juga praktik ya, praktik baik. Betul. Artinya tidak hanya baca teori selesai, tapi praktiknya mereka tidak paham. Nah itu semuanya harus menjadi satu kesatuan. Sehingga pada saat mereka terjun, mereka tuh sudah siap. Nah juga prodi juga sudah menyiapkan beberapa profil lulusan ya, yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Nah dari profil lulusan itu, prodi juga sudah menyiapkan nih mata kuliah yang sangat dibutuhkan untuk menunjang profil lulusan. Supaya mereka nanti pada saat selesai magang ataupun pada saat mereka terjun ke dunia kerja, mereka sudah dibekali. Gitu. Ya, karena selain hanya teori yang diberikan, pembelajaran, ada juga sisi praktek yang bekerja sama dari dunia industri tadi. Ya. Nah, sehingga teman-teman ya kalau misalnya mau berkembang lebih baik ya bukan hanya dari sisi teori saja tadi seperti Ibu yang seperti Ibu ungkapkan gitu, tapi dari sisi prakteknya di sini dan kebetulan ada dunia industri yang nanti akan hadir gitu ya di prodi sistem informasi. Bahkan mereka siap loh menyerap tenaga kita. Wah, sudah siap menampung ya Bu ya? Siap menampung. Yaitu tadi dengan catatan ya, yang penting punya skill kemampuan, tidak hanya secara teori. Ya, jadi mereka sudah siap menampung apabila memang mereka berkomitmen ya untuk yaitu tadi. Makanya pada saat magang saya selalu menegaskan ke mahasiswa serius. Dan kalau bisa carilah magang yang sesuai dengan peminatan kalian. Sehingga ilmunya itu bisa digunakan. Karena kalau beda peminatan dengan yang mereka ambil, mereka perlu belajar. Sedangkan dunia industri, dunia usaha itu mereka membutuhkan yang siap pakai, siap kerja, tidak perlu lagi training, tidak perlu lagi memberikan pelatihan gitu kan. Nah, itu yang harapan kami dari prodi dengan adanya begitu macam fasilitas sarana prasarana ya yang kami siapkan, mereka sudah lebih siap lagi gitu.
Oke ya. Iya. Ya beruntung sekali nih ya anak muda zaman sekarang. Iya. Sudah disiapkan ya. Betul, Iya. fasilitasnya sudah disiapkan di program, terus ada banyak yang mau mensupport juga, Iya, memfasilitasi ya. betul. Tinggal mungkin dari sisi teman-teman mahasiswanya yang mau lebih berusaha, lebih giat lagi gitu ya, Iya, biar lebih betul. semangat lagi. Siap. Oke, kembali ke program hibah PKKM ini, Bu. Iya. Bagaimana cara mengukur nih nanti kan sampai Desember tadi gitu ya, Betul. harus sudah selesai semuanya. Bagaimana cara mengukur kesuksesan dari program ini gitu ya? Program yang sebenarnya kan dananya dari kementerian gitu ya, dan mengukur kesuksesannya itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Iya, baik. Jadi untuk tolak ukur atau indikatornya ya bisa dilihat dari peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi, yang sesuai dengan bidang ilmunya atau keahlian, kompetensinya mereka, kepakarannya mereka. Yang sebelumnya mungkin dosen-dosen masih bingung ya mau tersertifikasi apa, mau ikut apa, akhirnya mereka sudah sesuai. Ya, dari 2023 itu sudah ada 12 dosen. Berarti kan sudah ada peningkatan untuk sertifikasi dosen. Juga peningkatan dari program magang. Kemudian juga kemarin inovasi pembelajaran juga sudah meningkat dengan adanya video pembelajaran. Nah, itu kan peningkatan ya. Yang tadinya mungkin dosen agak kesulitan ya membagi waktu karena membuat video pembelajaran kan butuh effort ya. Betul butuh sekali, waktu, tenaga dan pikiran ya, tidak hanya sekedar kalau hanya merekam saja selesai gitu ya, tapi butuh semuanya lah istilahnya. Nah, itu juga sudah ada peningkatan. Dari yang terbaik itu kan dapat bantuan insentif sehingga mereka membuat yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dari prodinya untuk video pembelajaran. Dari mahasiswa sendiri, mahasiswa juga ada peningkatan untuk program magangnya ya. Ada peningkatan penambahan yang tadinya mungkin masih berpikir-pikir ya untuk magang ya, masih berat melaksanakan magang, tapi dengan adanya bantuan insentif untuk program magang dari PKKM, mereka jadi semangat gitu ya, jadi bertambah lagi. Kemudian untuk tendik dan laboran ya, yang tadinya mungkin tersertifikasi baru sebagian, belum semuanya ya, ada peningkatan atau penambahan. Kemudian dari yang pengadaan lab ya, yang mungkin kemarin labnya masih versi lama ya, mudah-mudahan dengan adanya peningkatan nantinya nih, ada penambahan, jadi yang sudah yang update dan terbaru untuk pengadaan sarana prasarana. Seperti itu. Menarik dan kompleks ya. Ya, semuanya untuk kebaikan fakultas, terutama prodi sistem informasi gitu ya. Dan semoga berjalan dengan baik ya Bu. Amin, untuk mudah-mudahan. PKKM berkat ini. Dukungan semuanya. Nanti tahun depan bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi Bu. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar. Amin ya. Main Bu. Sebenarnya komitmen semuanya ya. Iya, betul. Kami tuh bisa terlaksana dan kemudian bisa lanjut karena semua berkomitmen. Baik dosen, mahasiswa, pimpinan, kemudian seluruh sivitas ya, tendik ya, sivitas akademik itu berkomitmen. Kalau tidak berkomitmen maka kami tidak bisa tercapai nih sampai dengan prestasi 2024 ini. Luar biasa ya. Makanya nanti kami berharap semua harus berkomitmen untuk keberlanjutan, karena kan ada keberlanjutan ya. Iya, masih panjang. Jadi kalau memang mau terus dapat ya komitmen dulu. Betul. Ya. Wah, menarik sekali nih ya. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita nih banyak yang bisa diambil ya hikmahnya ya. Amin. Tapi tak terasa nih Bu ya, kebersamaan kita harus segera selesai. Siap. Ya, mungkin nanti bisa kita bertemu lagi untuk membahas kemajuan selanjutnya gitu ya, atau mungkin di bahasan yang lain ya, mengenai prodi sistem informasi mungkin atau yang lainnya juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast Fakultas Ilmu Komputer PNKTN Jakarta ya. Tapi sebelum kita undur pamit, mungkin Ibu ada closing statement terlebih dahulu atau harapan Ibu mengenai hibah PKKM ini. Iya, jadi harapan kami ya dari Prodi, semoga apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan itu dapat membawa dampak perubahan yang signifikan ya, yang membawa kebermanfaatan bukan hanya prodinya, terutama seluruh sivitas akademik, mulai dari mahasiswa, terutama mahasiswa ya, karena kami bergerak di bidang pendidikan kan itu pelayanan ya, berarti mahasiswa adalah yang harus kami layani, termasuk juga dosen.
dosen. Jadi kami di prodi itu melayani mahasiswa, melayani dosen, dan juga melayani tenaga kependidikan. Jadi semuanya ini kami harapkan dengan adanya keberlanjutan dari program PKKM ini, semuanya dapat mendapatkan manfaat. Ya, mendapatkan manfaat untuk penerimaan dari program hibah ini gitu. Oke, menarik sekali Bu ya. Sesuai dengan visi kita dan misi kita menjadi manusia adalah manusia yang bermanfaat Iya, ya betul. bagi semua dan bagi dunia ini. Iya, Oke, baik untuk sahabat podcast semuanya, tak terasa ya kebersamaan kita harus segera usai ya. Tapi mudah-mudahan dari pembicaraan kita di kesempatan kali ini bisa mendapatkan insight gitu ya untuk teman-teman, terutama untuk mahasiswa yang mulai mempersiapkan ya, ada beberapa banyak agenda ke depan semester depan ini gitu ya. Boleh teman-teman mulai mempersiapkan dan mengikuti berbagai macam kegiatan ini gitu ya. Oke, saya ya beserta kru ya, beserta kru ya, mohon undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan. Akhir kata, saya Karismawati Gusti dan saya dengan Ibu Anita Mulyawati undur pamit dari ruang dengar sahabat podcast Fakultas Ilmu Komputer. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bela negara.